kami juga langsung mengecek kepada teman-teman pengurus NU di Bandung, dan ternyata yang bersangkutan ini pertama bukan anggota dan pengurus NU, dan yang kedua juga bukan model pendidikan penerapan pesantren. Ya. Maka untuk itu kami ingin klarifikasi sekali lagi bahwa model pendidikan sistem pengajaran yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini bukanlah pondok pesantren. Jadi yang pertama, kekerasan seksual itu bukanlah ajaran dari Islam, bahkan bukan ajaran dari seluruh agama yang ada. Dan bahkan saya juga sudah mendapat penjelasan dari pengurus cabang NU Bandung bahwa lembaga pendidikan yang dikelola oleh yang bersangkutan Heri Wirawan itu bukanlah pondok pesantren. Nah, dalam konteks ini kita semua marah, kita semua mengutuk dan mengecam keras atas aksi bejat yang dilakukan oleh seorang predator yang bernama Heri Wirawan. Karena kalau ini kita tilik dari perspektif hukum Islam, ya, maka berlaku yang disebut dengan wayas auna fil ardi fasada ayyuqtalu. Ini harus dihukum mati. Maka untuk itu terhadap pelaku pemerkosa 12 anak di bawah umur atau kepada siapapun, sebagaimana kita lihat ini sebagai sebuah fenomena gunung es, maka pemerintah harus menetapkan bahwa telah terjadi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan, dan maka untuk itu PBNU mendorong agar segera diundangkan undang-undang yang disebut dengan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS, sehingga ada jaminan, ada proteksi, ada perlindungan bagi anak-anak masa depan kita semuanya. Ya, kalau pendidikan di pesantren yang ada sebetulnya ada proteksi dan perlindungan terhadap anak-anak, ya, bahkan sudah dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini juga untuk mengurangi adanya tindak pelecehan ataupun kekerasan terhadap kaum perempuan terutama. Ya. Jadi saya hampir pasti ya bahwa setelah sekian ratus tahun pesantren, model pendidikan pesantren ini berjalan, bahkan sebelum Indonesia ini berdiri, tidak pernah saya temukan ya, peristiwa seperti ini. Ya. Maka kami juga langsung mengecek kepada teman-teman pengurus NU di Bandung, dan ternyata yang bersangkutan ini pertama bukan anggota dan pengurus NU, dan yang kedua juga bukan model pendidikan penerapan pesantren. Maka untuk itu kami ingin klarifikasi sekali lagi bahwa model pendidikan sistem pengajaran yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini bukanlah pondok pesantren. Bahwa peristiwa ini sangat mungkin terjadi dimanapun, di tempat kerja, di jalanan, ya, di rumah, ya, di berbagai macam tempat. Untuk itu perlu kita untuk waspada, untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk saling jaga, saling lindungi, untuk saling menguatkan. Maka dalam momentum ini saya ingin menyampaikan juga, mari kita memberikan perlindungan, pendampingan, advokasi kepada korban dan keluarga korban yang tentu akan mengalami trauma buruk terhadap peristiwa ini. Yang namanya peluang untuk melakukan kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Jadi saya tidak ingin kemudian diskusi ini hanya kita membahas terkait dengan peristiwa yang terjadi di pesantren misalnya, atau di lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi saya lebih mengapil bahwa mari kita semua bersama-sama untuk saling mendorong terbitnya undang-undang TPKS ini, sehingga ada perlindungan dari negara, dan tentu harus diberikan efek jera kepada pelaku-pelaku, para predator ini, dalam bentuk hukuman seberat-beratnya. Kami percaya kepada Kapolri, kepada kepolisian, untuk memberikan ataupun mengambil langkah-langkah tegas, langkah-langkah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya kira dalam kasus Heri Wirawan ini memang harus diterapkan hukum yang seberat-beratnya, karena telah begitu banyak korban, ya, anak-anak di bawah umur yang diperkosa, dan kita harapkan tentu kelapangan dari semua masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu untuk memberikan perlindungan, memberikan pendampingan kepada keluarga korban dan korban tentunya, yang tentu untuk recovery-nya ini memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang. Yeah. Para penyumbang dan relawan FPI
Saya menilai mereka sangat ikhlas karena tidak ada target politik yang ingin mereka peroleh seperti yang dilakukan partai politik. Masalah bencana yang terjadi di mana-mana dan beberapa hari lalu terjadi erupsi atau letusan Gunung Semeru yang kemudian menimbulkan banyak korban. Lantas tidak hanya korban tetapi banyak harta benda. Kita mencatat yang paling getol, yang paling aktif dan berada di front terdepan yaitu FPI, Front Persaudaraan Islam, yang dulu disebut Front Pembela Islam. Mereka ini menurut saya merupakan contoh pengabdian sejati untuk kemanusiaan. Mereka ketika terjadi gempa di mana-mana, kemudian ketika terjadi banjir di berbagai daerah di seluruh Indonesia, mereka selalu berada di garda terdepan. Kita nggak tahu dari mana mereka mendapatkan dana, kemudian siapa yang menyumbang pada mereka, tapi ini sudah tradisi lama yang mereka jalankan sejak Front Pembela Islam tegak berdiri, dan kemudian mereka bermetamorfosis menjadi persaudaraan, Front Persaudaraan Islam. Mereka terus menjalankan pengabdian yang sangat tulus, sangat ikhlas untuk menolong saudara-saudara kita yang berada di dalam musibah. Dan betul-betul kali ini kita sangat terkesan, kita sangat kagum apa yang mereka lakukan. Pertama, mengapa saya sangat kagum? Karena mereka ini sangat bersemangat dan kuat rasa solidaritas mereka untuk membantu sesama yang mengalami korban banjir, erosi gunung dan sebagainya. Jadi betul-betul kita kagum, kita sangat salut pada mereka. Yang kedua, para penyumbang dan relawan FPI, saya menilai mereka sangat ikhlas karena tidak ada target politik yang ingin mereka peroleh seperti yang dilakukan partai politik. Ketiga, mereka sangat berjasa dalam membantu rakyat yang mengalami banjir, erosi gunung dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat, yang kita catat, mengapa kita sangat apresiasi pada mereka. Kehadiran LSM seperti FPI ini memang merupakan kebutuhan yang amat penting bagi bangsa Indonesia karena negeri ini sangat sering dilanda bencana. Konsekuensi dari itu mesti banyak LSM atau lembaga seperti FPI yang berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu masyarakat. FPI membantu dan turun langsung ke masyarakat. FPI bukan berwacana di media sosial, tetapi turun langsung ke masyarakat untuk membantu mereka yang mengalami musibah. Front Persaudaraan Islam atau FPI di semua daerah termasuk di Lumajang, Jawa Timur, saat terjadi erosi Gunung Semeru, mereka langsung terjun ke lokasi untuk membantu rakyat. Hilmi FPI sebelum dibubarkan oleh pemerintah merupakan organisasi non-pemerintah yang paling cepat dan paling tanggap membantu korban bencana. Sebagai contoh, ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, Habib Rizik Syihab dan seluruh elemen kekuatan FPI diterjunkan ke Aceh untuk membawa makanan, kemudian membawa pakaian. Tapi tidak hanya itu, mereka juga mencari orang-orang yang meninggal dunia, kemudian mereka bawa dan kuburkan yang sebelumnya mereka salatkan. Jadi ini luar biasa yang dilakukan oleh FPI dalam rangka membantu masyarakat.